Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ardi Wahyudi. I'm from PBIA class. Today, we will discuss about bound morphemes. Bound morpheme is a morpheme that cannot stand alone because it must be bound with other morphemes to become a word. Bound morphemes are divided into two types, namely derivational morphemes and inflectional morphemes. Maksudnya adalah bound morpheme adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, yaitu dia harus terikat dengan morfem lain untuk menjadi sebuah kata. Bound morpheme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu derivational morpheme dan inflectional morpheme. Derivational morpheme is a morpheme that changes the word class or word meaning. This morpheme is in the form of affix, both prefix or suffix. Derivational morpheme adalah morfem yang mengubah kelas kata atau makna kata. Morfem ini berupa imbuhan, baik awalan maupun akhiran. Contoh morfem derivational yang mengubah kelas kata, seperti pada contoh nomor 1, yaitu happiness, yang berarti kebahagiaan. Ia adalah noun, namun happiness berasal dari kata happy, yaitu bahagia. Happy merupakan adjektif atau kata sifat, tapi ditambahkan dengan akhiran atau suffix ness, maka ia berubah menjadi noun, yaitu happiness yang berarti kebahagiaan. Baik, contoh nomor 2, di situ terdapat kata preservation, yaitu pelestarian. Ia adalah noun, namun preservation berasal dari kata preserve, yaitu melestarikan. Ia adalah verb, namun karena terdapat imbuhan Asian atau akhiran kata Asian, maka ia berubah arti menjadi noun, yaitu preservation atau pelestarian. Contoh nomor 3, yaitu slowly. Slowly berasal dari kata slow atau lambat. Ia merupakan adjektif. Namun karena terdapat kata li, suffix li, maka ia berubah menjadi adverb, yaitu slowly atau perlahan. Next, example of derivational morpheme that change a word meaning. Selanjutnya adalah derivational morpheme yang dapat merubah arti kata. Ini masih hampir sama seperti yang tadi. Di situ terdapat contoh kata unkind atau kasar. Unkind berasal dari kata dasar kind, yang berarti baik, hati. Namun karena adanya prefix atau awalan un, maka ia berubah kata menjadi unkind, yang berarti kasar. Contoh nomor 2, disappoint atau mengecewakan. Disappoint berasal dari kata dasar appoint. Namun karena adanya prefix atau awalan dis, maka dia berubah kata menjadi disappoint dan berubah arti pula, yang berarti mengecewakan. Baik, contoh terakhir yaitu impractical atau tidak praktis. Impractical berasal dari kata dasar practical, yang berarti praktis. Namun karena adanya awalan atau prefix im, maka ia berubah menjadi impractical atau tidak praktis. Selanjutnya, inflectional bound morphemes. Inflectional bound morpheme is a morpheme that doesn't cause a change in word class and word meaning. This morpheme only affects the number, plurality, and form time. Inflectional bound morpheme adalah morfem yang tidak menyebabkan perubahan kelas kata dan makna kata. Morfem ini hanya mempengaruhi jumlah atau pluralitas dan bentuk waktu atau tenses. For example, the word books. It's obtained from the word book. Here the book changed to books because to explain that there are many books atau plural. So it doesn't change the lexeme of the word, because the word book into books remains in the lexeme, which means books, the same, namely the noun lexeme. Misalnya kata books diperoleh dari kata book. Di sini book berubah menjadi books karena untuk menjelaskan bahwa ada banyak buku, yaitu lebih dari satu, seperti 2, 3, dan seterusnya, sehingga tidak mengubah lexeme kata tersebut. Karena kata book menjadi books tetap berada dalam lexeme yang sama, artinya buku, yaitu nominal lexeme. Misalnya kata weight
didapat dari kata wait. Di sini wait berubah menjadi wait karena menjelaskan bahwa wait terjadi di masa lampau. Jadi tidak mengubah leksem kata tersebut. Karena kata wait menjadi wait tetap dalam leksem yang sama dengan leksem verb. Next, example of inflectional morphemes. Inflectional morphemes are suffixes that get added to a word, thus adding a grammatical value to it. It can assign a tense, a number, a comparison, or a possession. Here are some examples of inflectional morphemes. Morphem inflectional adalah suffix yang ditambahkan ke kata sehingga menambahkan nilai grammatical padanya. Hal ini dapat menetapkan tegang, nomor, perbandingan, atau kepemilikan. Berikut adalah beberapa contoh morphem inflectional. Plural atau jamak. Di sini terdapat kata seperti bikes, cars, trucks, lions, monkeys, bus, dan lain-lain. Yang berarti sepeda, mobil, truk, singa, monyet, dan lain-lain yang lebih dari satu atau jamak. Yang kedua adalah possessive. Terdapat kata anak laki-laki, perempuan laki-laki, Mark, Robert, Samantha, guru, petugas. Yang berarti ada kepemilikan, misalnya kepunyaan dia perempuan, kepunyaan dia laki-laki, kepunyaan Mark, kepunyaan Robert, Samantha, dan lain-lain. Yang ketiga, tense. Di situ terdapat kata cooked, played, marked, weighed, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, akhiran ed dalam bahasa Inggris ditambahkan kata di, seperti cook menjadi dimasak, dimainkan, ditandai, ditunggu, ditonton, dipanggang, dan lain-lain. Next, comparison. Terdapat kata faster, slower, quicker, taller, higher. Comparison artinya perbandingan. Artinya sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya. Misalkan faster, lebih cepat, slower, lebih lambat, taller, lebih tinggi, dan lain-lain. Yang terakhir ada superlative, fastest, slowest, quickest, tallest, dan lain-lain. Yang berarti tercepat, terlambat, tertinggi, dan seterusnya. Okay, and the last, there is analyzing morphemes. To analyze morphemes existing in a word, there are two ways that can be used, using a hyphen and word structure tree. First, analyzing morphemes using a hyphen can be done by separating every single morpheme, which forms a word. Oke, contoh dari analyzing morpheme menggunakan hyphens. Pada kata pertama, terdapat kata miscommunication, yang kata dasarnya berasal dari kata communicate, namun ditambahkan prefix mis dan suffix ion sehingga menghasilkan kata miscommunication. Begitupun dengan contoh nomor 2, actively. Dia terbagi menjadi 3, yaitu act plus I've plus ly. Dan di sini juga terdapat pada contoh nomor 15. Di situ terdapat kata unhappiness. Unhappiness sendiri terdapat dari dasar kata happy, tapi ditambahkan prefix un dan suffix ness sehingga menjadi kata unhappiness. Okay, I think that's all from me. I'm sorry there is shortcomings. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.